Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Putri dengan NIM 2205110949. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua bagaimana cara mencegah dan menanggulangi plagiarisme di dunia pendidikan. Yuk saksikan videonya. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari plagiarisme. Plagiarisme didefinisikan sebagai pengambilan kata, ide, data, atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Begitu juga ketika kita mengerjakan tugas dengan menggunakan blok orang lain dan menganggapnya sebagai milik sendiri. Plagiarisme berarti mengambil karya orang lain untuk dimasukkan ke dalam pekerjaan kita dan mengakui sebagai hasil cipta kita tanpa menyebutkan sumber aslinya sebagai rujukan. Pengambilan kata, ide, atau data orang lain yang diakui milik sendiri juga dinamakan plagiarisme, teman-teman. Nah, plagiarisme ini memiliki beberapa jenis dan karakteristik, teman-teman. Yang pertama itu ada plagiarisme apropisasi. Nah, apa itu plagiarisme apropisasi? Plagiarisme apropisasi merupakan pengambilan kalimat dengan cara mengcopy paste pada hasil karya milik orang lain, kemudian kita masukkan ke dalam karya kita. Yang kedua itu ada plagiarisme penelitian. Plagiarisme penelitian yaitu ketika kita mengambil beberapa kalimat orang lain sebagai kata kunci tanpa mencantumkan asal sumbernya. Biasanya plagiarisme penelitian ini sering terjadi pada perguruan tinggi. Yang ketiga, plagiarisme mandiri. Plagiarisme mandiri ini merupakan mengambil kembali sebagian hasil karya sendiri yang sudah lama untuk dipublikasikan ulang sebagai karya terbaru. Yang keempat itu ada plagiarisme ide. Nah, plagiarisme ide ini merupakan pengambilan ide orang lain yang diakui sebagai milik sendiri. Setelah kita mengetahui definisi dari plagiarisme serta jenis-jenisnya, sekarang kita telusuri penyebab terjadinya plagiarisme tersebut, terutama di dunia pendidikan. Yang pertama itu kurangnya efikasi dan kepercayaan diri mahasiswa dalam mengerjakan tugas dari dosen. Nah, ketika kepercayaan diri mahasiswa tersebut rendah, dia tidak akan percaya diri dan mencari cara-cara instan untuk mengerjakan tugas dengan cepat. Yang kedua, banyaknya tugas dan dorongan untuk mendapatkan nilai yang baik sehingga mahasiswa menghalalkan segala cara. Yang ketiga, dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali teknologi yang mampu kita akses sehingga pilihan tersebut menggiurkan untuk memperoleh bahan tulisan dengan cepat dan mudah. Yang keempat itu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang plagiasi. Yang kelima, keinginan yang tinggi untuk menghasilkan karya tulis yang baik dengan cara instan. Selanjutnya, yaitu terbiasa bersifat tidak jujur dan malas. Nah, berkaitan dengan kasus plagiarisme ini ternyata diatur dalam undang-undang, teman-teman, yaitu pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, yang mana berbunyi, jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana akan dikenakan sanksi pidana kepada mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat. Adapun sanksi untuk orang-orang yang melakukan plagiarisme diatur dalam pasal 70 yang berbunyi, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan hasil ciplakan akan dipidanai dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah.
Yang kedua itu Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Nah, jika terbukti melakukan plagiasi, maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh sanksi sebagai berikut. Yang pertama itu mendapatkan teguran. Yang kedua mendapatkan peringatan tertulis. Yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak. Yang keempat, pembatalan nilai. Yang kelima, pemberhentian dari status mahasiswa. Yang keenam, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Betapa meruginya jika kita melakukan tindakan plagiarisme. Nah, biasanya nih teman-teman, tindakan plagiarisme ini sering terjadi di lingkungan kampus ataupun perguruan tinggi. Oleh sebab itu, keluarlah Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 yang menyebutkan beberapa upaya untuk menanggulangi dan mengawasi tindakan plagiat di lingkungan pendidikan. Yang pertama, karya mahasiswa yang berupa tesis, skripsi ataupun disertasi diwajibkan dilampiri dengan surat pernyataan bermaterai. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban untuk mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa ke dalam portal seperti portal Garuda. Nah, yang ketiga, perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh mahasiswa akademisi. Untuk kita ketahui bersama, terdapat beberapa langkah yang harus kita perhatikan untuk mencegah dan menghindari kita dari tindakan plagiarisme. Yang pertama, kita bisa melakukan pengutipan. Nah, pengutipan ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan dua tanda kutip jika kita mengambil langsung satu kalimat dan menyertakan sumbernya. Selain itu, kita harus menuliskan daftar pustaka yang baik dan benar sesuai dengan ketetapan perguruan tinggi ataupun institusi atas karya yang dirujuk. Yang kedua, kita bisa melakukan parafrase. Nah, melakukan parafrase ini dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase ini merupakan kegiatan pengungkapan gagasan orang lain dengan menggunakan bahasa kita sendiri, teman-teman, tanpa merubah maksud dan tetap mencantumkan sumber rujukannya pada daftar pustaka. Nah, bagaimana sih cara untuk memparafrase tersebut? Yang pertama, kita menggunakan kata sinonim untuk semua kata yang tidak umum digunakan dalam karangan asli. Yang kedua, kita bisa mengubah struktur dari kalimat yang kita kutip. Yang ketiga, kita dapat mengubah tekanan kalimat dari aktif menjadi pasif. Dan yang keempat, itu mengurangi anak kalimat yang tidak perlu untuk dipakai. Nah, contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Kiat menulis agar terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, kita bisa tentukan buku yang hendak kita baca. Yang kedua, sediakan beberapa kertas kecil. Yang ketiga, kita dapat menuliskan judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman pada kertas yang sudah kita sediakan. Nah, yang keempat, sembari kita membaca buku dan menyalin ide utama yang kita pikirkan pada kertas tersebut, kita bisa fokus kepada catatan yang sudah kita buat. Nah, kita kembangkan catatan tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri, tetapi kita cantumkan sumbernya. Nah, supaya kita lebih yakin bahwa tulisan tersebut bukan merupakan plagiarisme, kita dapat menggunakan aplikasi software seperti Turnitin dan Plagiarism Detect. Nah, Turnitin sendiri merupakan salah satu software pendeteksi plagiarisme yang dikembangkan oleh Universitas California melalui perusahaan Everdims. Turnitin berfungsi untuk mengecek tingkat kesamaan kata, kalimat, paragraf, dan struktur kata suatu karya tulis yang dibuat seseorang. Nah, berdasarkan tingkat kesamaan tersebut akan ditampilkan jumlah persentasenya.
Dalam melakukan deteksi keaslian karya tulis, software ini menerapkan sistem cloud yang berbasis global. Di era digital ini terdapat pula aplikasi Mendeley yang akan membantu kita untuk mengelola daftar pustaka. Mendeley merupakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengelola daftar pustaka dan menjadi media untuk berbagi artikel dengan orang lain. Nah, elemen yang sangat penting dalam menulis karya ilmiah adalah sitasi. Nah, Mendeley ini memberikan solusi yang bisa dimanfaatkan dalam penulisan sitasi sehingga kita sebagai mahasiswa dapat mengelola dokumen referensi yang kita miliki. Aplikasi Mendeley ini memiliki banyak manfaat teman-teman, terutama kita sebagai mahasiswa kerap kali menulis karya tulis ilmiah, yang mana di dalam karya tulis tersebut kita biasanya wajib mencantumkan referensi dan daftar pustaka. Adapun kelebihan dalam menggunakan aplikasi Mendeley yaitu mahasiswa mampu menampilkan sumber referensi dengan mengikuti kaidah penulisan yang benar. Yang kedua, kita bisa memberikan jaminan nih kepada pembaca bahwa sumber tersebut bisa diakses dengan sangat mudah melalui fasilitas yang disediakan oleh aplikasi Mendeley. Itulah tadi informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum saya tutup, ada quotes untuk memberikan semangat kepada kita semua agar terhindar dari tindakan plagiat. Nah, yang mana kamu tidak akan sukses jika memplagiat karya orang lain. Orang sukses itu berjiwa besar, sedangkan orang yang suka meniru jiwanya kecil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.